Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan nikmat sehat semua. Jadi kalau sehat ucapannya apa? Alhamdulillah. Sering tak bersyukur kalau sudah bangun pagi? Kalau sudah bangun pagi itu lupa. Ketika kita bangkit dari tempat tidur, sudah ada adab kita dalam berdoa. Apa doa bangun tidur? Apakah doa bangun tidur? Sekurang-kurangnya kalau tidak hafal doanya belum, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menghidupkan serta mematikan. Sekurang-kurangnya dalam hati kita mengucapkan doa seperti itu, nak ya. Apalagi kalau sudah kita bangun tidur dapat melakukan aktivitas. Hari ini datang ke sini namanya aktivitas ya. Aktivitas. Coba nak yang perempuan geser dari sana. Yang laki-laki sini. Kakak di sana, nah, yang kakaknya kena di sana, iya, yang laki-lakinya. Nah, yang kedua kalinya bersalawat kepada Nabi dengan ucapan salawat Allah. Itu ucapan kita selaku umatnya Nabi Muhammad. Jadi nah, kemanapun kita berada, kalau sedang berkumpul dalam majelis ilmu, contohnya di sekolah, apalagi di pengajian seperti ini, ya, harus ingat berselawat dulu. Karena kalau dalam perkumpulan seperti ini tidak dibacakan salawat, maka perkumpulan itu tidak mendapat barokah dan tidak mendapat rahmat Allah. Makanya tidak bosan-bosan orang kalau sedang berkumpul itu sering menyampaikan salawat dulu. Kalau kita salawat dulu, dalam salawat itu ada pentil lagu, ada mata salawatnya, sekedar ucapan salawat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita mulai dulu awali dengan salawat. Semuanya apa nih? Salatullah Bismillah.
Sebelum kita tampilkan nanti ada yang azan, ada yang salawat, ada yang berjadil, ya. Itu yang belum siap-siap, yang sudah pernah tampil, lihat lagi apa yang pernah salah. Baik. Nah, kalau pelajaran minggu lalu ini masuk materi dulu ya. Tentang apa nak? Masih ingat? Ya, apa? Adab dalam menuntut ilmu. Nah, ini bagi yang baru datang ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, mau di sekolah ataupun di rumah Allah seperti ini, harus punya adab. Nah, ya, Bapak sampaikan yang belum datang minggu yang lalu. Ini cara kita atau adab kita supaya ilmu itu lengket di kepala, kemudian supaya ilmu itu bisa dari kecil kita ingat sampai pun kita tua nanti bisa diingat. Dengan syarat harus punya adab. Di sekolah pun gitu nah ya. Di sekolah pun gitu. Nah, di antara adabnya yang pertama berwudu. Adab yang paling utama. Kita mau tidur nah ingat berwudu. Kita mau berangkat ke sekolah tujuannya apa? Tujuan untuk ke sekolah apa? Mencari ilmu. Maka adab yang pertama berangkat dari rumah berwudu. Pak, misalnya kami datang itu tengah jalan nih, kan batal wudunya kan? Apa kami masih dapat pahala? Dapat. Pak, kalau bisa di sekolah ada tempat untuk berwudu lagi. Ya. Kemudian kedua pamitan dengan orang tua. Ada yang pamitan tak pergi ke sini tadi? Pamitan, izin dulu sama orang tua, jangan asal nyelonong. Memang baik datang ke masjid untuk ilmu, tapi perginya kayak ayam keluar kandang. Ayam kalau keluar kandang kan nggak ada permisi lagi ya, langsung keluar. Jadi jangan samakan kita seperti hewan. Jadi permisi, izin dulu, cium tangan orang tua, baru bilang Bu, doakan saya ya Bu. Pernah tak bilang sama orang tua seperti itu? Tak pernah kan? Nah, kalau bisa sekarang bilang sama orang tua, Bu, doakan saya selamat sampai ke tujuan. Adab ya, paling utama tuh nak. Kalau kita tidak punya adab dengan orang tua, ilmu sepintar apapun kita ke sekolah, itu ilmunya tidak akan berkah. Makanya kalian sering banyak main aja di sekolah. Main boleh, tapi harus tahu batasan-batasannya, ya. Kemudian apa lagi adabnya? Nah, memuliakan guru. Nah, cara memuliakan guru, alhamdulillah Bapak lihat pagi ini sudah memuliakan guru. Kenapa? Pagi-pagi sudah datang, sebelum gurunya datang dia sudah datang, itu adab. Ya. Makanya di sekolah kalau bel sudah berbunyi, anak-anak masuk dulu di kelas sebelum gurunya masuk. Gitu. Nah, jadi bagi yang lambat datang cepat datang nanti ya. Alhamdulillah pagi ini ramai nih. Ya, kalau dilihat hampir 50 orang. 50 ada nih. Kalau minggu lalu 30 orang anak. Ini meningkat. Alhamdulillah. Ya. Udah paham nak? Jadi memuliakan guru itu adab yang paling penting juga. Karena siapa yang menyampaikan ilmu? Guru. Maka saat
berhadapan dengan guru, tolong dengarkan apa yang disampaikan gurunya. Tidak boleh main-main. Kalau main-main dalam belajar, ingat ya. Kalau main-main dalam belajar, itu makanya ilmu itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak akan masuk di kepala kita. Kalaupun ada latihan, nanti dikasih guru paling-paling nilainya 20, 30. Tuh. Kemudian keluarkan ucapan yang sopan kepada gurunya. Ya. Jadi dengan guru berbahasa yang sopan. Insya Allah ilmu itu lengket nantinya. Ilmu itu baik, sekarang masih bicara masalah adabnya. Pelajaran kita masih dalam adab. Adab tentang apa ini? Dalam pelajaran ini itu disebut dengan pembelajaran taharah. Yang pernah dengar biar bisa nambah lagi ilmunya, dengarkan baik-baik. Jadi dalam pembelajaran itu namanya taharah. Coba tanya mama, ada tak punya spidol? Taharah. Ya, ada yang pernah dengar istilah taharah kan? Ada yang pernah dengar istilah taharah? Ya, dalam bahasa taharah itu bahasa Arab ya. Dalam bahasa kita namanya bersuci. Bersuci. Jadi bab tentang taharah ini dimaknai dengan bersuci. Ini paling penting paling penting bagi kita umat Islam memahami ini. Karena kalau tidak paham, ibadah kita ditolak oleh Allah. Mau ibadahnya ditolak? Salat mau ditolak? Tidak kan? Sudah, ingat, kalau orang bilang taharah artinya bersuci. Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke masalah materi taharah, kita bicara dulu tentang adab dalam buang hadas. Pernah buang hadas, Jadi kita kenal dulu ya. Dalam kehidupan kita yang menghalangi kita beribadah itu ada dua yang terjadi pada diri kita. Ya. Hadas dan najis. Hadas dan najis. Apa itu hadas? Apa itu hadas? Boleh dicatat karena sebetulnya kurang kitanya, jadi catat aja yang bisa mencatat ya. Hadas adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita. Hadas adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita hadas adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita yang menghalangi sahnya suatu ibadah.
yang menghalangi sahnya suatu ibadah. Nah, itu pengertian hadas. Sesuatu yang terjadi pada diri kita yang menghalangi sahnya suatu ibadah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dan hadas itu dibagi menjadi dua. Hadas dibagi menjadi dua. Satu, hadas, bisa baca ya? Hadas kecil. Kedua, hadas besar. Tuh. Nah, hadas kecil itu contohnya, ada yang tahu? Hadas kecil contohnya apa nak? Ya, singkat aja ya, BAB. BAB itu apa? Buang air besar. BAK, buang air kecil. Pernah buang air besar? Nah, itu kayak emas batangan yang luar ya. Ada juga kayak kuah lontong. Kalau lagi mencerit kayak kuah lontong kan? Kalau banyak makan coklat kayak puasa sate. Ada. BAB, BAK, buang air kecil. Pernah kencing semua? Nah, kalau tak kencing sakit orangnya. Jadi BAB, BAK ini nikmat. Coba kalau tak bisa berak, sakit tak dulu. Tapi kalau sudah dapat berak, enak. Sama dengan orang kencing. Siapa yang enak? Sakit tak nahan kencing. Nikmat tak kalau selesai buang air kecil? Nikmat, itu nikmat Allah. Kentut, wah, pernah kentut? Apa yang keluar kentut? Angin. Jadi ingat, ini adab kalau orang kentut dilarang ketawa. Jadi kentut tidak boleh diketawa-ketawakan. Ini adab yang disampaikan Rasul. Tidak boleh kentut itu dipermain. Ini kawan kentut pengingisan ketawa. Atau kentutnya kau mau dengar bunyi knalpot? Depan hidung kawan dikeluarkan. Stopkan itu. Sudah? Cerita orang yang diazab di dalam kubur. Ya. Suatu ketika Rasulullah bersama Jibril. Siapa Jibril? Jibril adalah seorang malaikat. Suatu ketika Rasulullah lewat bersama Jibril di suatu pemakaman. Tahu pemakaman? Tahu. Tempat perkumpulan kuburan. Ya. Pendengaran Rasulullah berbeda dengan pendengaran kita sebagai manusia biasa karena dia Rasul Allah. Beliau mendengar sosok jeritan orang di dalam kubur. Jeritan menjerit dia. Seperti orang yang sedang dipukul. Coba kalian kalau dipukul sakit tak? Ya, seperti orang yang habis dipukul. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini gerangan apakah orang yang menjerit di dalam kubur ini? Kata Jibril, ya Rasulullah, inilah azab orang yang ketika semasa hidupnya dia tidak melakukan dosa besar.
azabnya cuma ketika dia buang najis, buang apa namanya, hadasnya, ya buang hadas maksudnya. Ketika dia kencing, dia tidak mensucikan najisnya. Hadas maksudnya ya, dia tidak mensucikan hadasnya. Maka Allah murka kepadanya. Nah, jadi ingat, kalau orang yang adabnya tidak betul, walaupun dia sholat, tapi dia tidak membersihkan air kencingnya, sholatnya tidak diterima Allah, sia-sia. Nah, ini. Jadi ketika buang najis kita, buang hadas dan najis itu perhatikan ya. Nanti hadas ini kita bahas juga. Ketika BAB atau kencing, perhatikan adab. Jadi ada stop. Ada dalam kalau azan, dengarkan, azan adalah panggilan dari siapa? Walaupun yang manggilnya orang di masjid, itu panggilan siapa? Panggilan Allah. Jadi ketika orang azan, dengarkan adab ya. Perhatikan adab. Kalau orang lagi azan, salah satu, dengar, salah satu hal yang bisa menyebabkan Allah tidak peduli orang di akhirat nanti adalah ketika orang azan dia tidak menghiraukan panggilan azan. Ketika orang azan, dengarkan baik-baik dan jawab apa yang diucapkan sang muazzin tadi. Ingat, kalau orang azan jawab seperti apa yang ketika orang azan tadi jawab sesuai dengan apa yang diucapkannya. Pak. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah, dijawab. Jadi kalau orang azan jangan sambil main. Ini orang azan kalian keliling. Lari-lari. Dengarkan ya. Kalau orang sudah azan, kalau kita berada di masjid duduk, dengarkan dia. Karena di akhirat nanti Allah tidak akan peduli banyak apapun amal ibadah sholatnya, tidak Allah hitung, tidak Allah pedulikan. Karena ketika dipanggil azan, dia tidak menghiraukan. Allah tidak akan hiraukan, tidak akan peduli dengan orang yang seperti itu.
Jadi azan adalah panggilan Allah, adabnya harus dengarkan baik-baik dan jawab apa yang orang azankan tadi. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi selesai di azan, jangan pula orang azan Allahu Akbar, kau ikut azan juga. Selesai di azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita jawab dalam hati Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab sama, asyhadu an la ilaha illallah. Ulang 2 kali gitu juga. Kecuali pada hayya 'alas shalah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah pun sama. La haula wala quwwata illa billah. Jangan lagi orang azan kau berbicara sana sini. Jangan lagi ya. Jangan lagi. Jangan bercerita lagi, jangan ngomong lagi. Kalau orang sudah azan jangan bercerita lagi, jangan ngomong lagi. Matikan TV-mu di rumahmu. Masih hidup TV, matikan TV. Sudah. Kita perhatikan. Cara azan bagi laki-laki disunahkan menutup lubang telinganya dengan menggunakan boleh begini atau memasukkan jari telunjuknya ke lubang telinga supaya mengambil nafasnya, mengambil suaranya lantang. Kemudian ketika menyebutkan hayya 'alas shalah, balikkan kepalanya sebelah kanan. Ketika hayya 'alas falah, memalingkan wajahnya sebelah kiri. Itu yang laki-laki ya. Pak, ini Pak enggak Pak? Pak, Pak. Pak, ini Pak. Satu-satu. Dia enggak pakai Tutup dua-dua. Dua kali. Asyhadu Yang anak-anak yang mau balik itu banyak. Yang mau balik itu banyak. Kembali dulu. Belum. Kembali ya. Pak, ini Pak. Pak, luar tuh. Pak, Allahumma
Yang tampil dua. Saya nak angkat bawah deh. Dia Minggu depan masukannya ya. Minggu depan masukannya. Jadi dengarkan baik-baik. Azan adalah panggilan Allah. Jadi kalau orang azan jawab seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, terus perhatikan adab azan juga harus betul, tidak boleh sembarangan. Ya, contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama, nadanya agak pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya pendek aja, jangan bar. Salah.